Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafa wa ala alihi al-sidqi wa tuqa wa wafat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir ayyam. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kembali kita memulai perdana jilid perdana anak Pak Guru Wahid. Pak Guru masing hadir. Alhamdulillah, semoga Pak Guru tetap istiqomah. Amin. Karena apa yang kita cari dalam hidup di dunia ini ya, kalau bukan amal soleh agar menjadi bekal kita meninggalkan dunia yang sesaat ini. Zaman sekarang banyak, bahkan sebagian besar dari kita terkecoh gitu ya, tertipu dengan gemerlap dunia. Seakan-akan dunia ini menjadi tujuan utama. Jadi di zaman akhir ini fenomenanya bukan hanya orang awam. Kalau orang awam udah pasti ya, namanya juga nggak ada ilmu. Nah, orang yang berilmunya sendiri, prioritas kehidupannya adalah dunia. Sekali lagi, ketika saya membahas dunia, bukan kita nggak boleh sugi harus malah. Kalau bisa sugi mas sugi ya. Para salonnya ada bodoh. Hari jam ayo sugi kami mas salonnya ikut lega loh nih. Ini dada kalap colokannya. Bolu Nah itu, jadi artinya bukan jadi prioritas tujuan yang pada akhirnya ibadah-ibadah kita tergadaikan untuk itu gitu. Ini yang salah. Baik, kemudian kita masuk memulai. Sebenarnya saya bukan membahas ini, harapannya ada Kak Arwadi gitu. Coba Kak Arwadinya udah berangkat. Iya. Kenapa dia Kak Rito? Udah berangkat Kak Arwadi. Waktu alam jalan kan apa aku makan ya? Lagi curi bukan. Mau makan balik-balik kan kamu saya motoran bae. Oh gitu. Bocengan. Baik. Jadi flashback dulu, saya merangkum beberapa, jadi dia lanjut ke jilid 2 dulu Pak. Mereview karena kok sepertinya nggak masuk materinya gitu. Udah jauh, tapi yang ininya ketinggalan gitu. Makanya saya pengen review dulu tadinya. Cuma walaupun nggak ada Kak Arwadi, saya review. Semoga tetap bermanfaat untuk mengingatkan kita semua. Baik Bapak-bapak jamaah kajian al-Hikam, para perindu Allah dan Rasulnya, materi yang saya rangkum ada beberapa dari materi yang sudah lewat gitu ya, dari maqalah Ibnu Athaillah. Yang pertama, kita samakan persepsi dulu, kita samakan pemikiran dulu, kita samakan pemahaman dulu. Jangan sampai kita duduk bersama tiap malam satu, tapi pemikirannya beda, pemahamannya beda, tujuannya beda gitu. Jadi akhirnya kita pasti akan berpisah di tengah jalan. Kata Pak Syafii sering diingatkan,
Kalau sudah beda tujuan, beda pemahaman, nanti berpisah gitu. Nah, di dunia kita masih di dunia, kita udah berpisah gitu. Gimana di akhirat nanti? Gimana Pak Haji mau nyari saya gitu? Sudah beda prinsip. Jadi kira-kira kita satu pemahaman dulu. Betul. Di kuburannya kira-kira ketemu. Gitu. Makanya ayo kita samakan pemahaman dulu. Makanya saya sedikit terbuka ketika halal bihalal kemarin gitu. Oh, kok begini ya? Jadi ya kaget, ya bagaimana gitu ya? Kita udah mau khatam, tapi ternyata nggak paham gitu loh. Kita nggak satu pemikiran, nggak satu keyakinan gitu. Bagaimana kita mau bergandeng tangan kalau keyakinan kita berbeda? Nah, mari kita samakan persepsi dulu. Saya mulai dari ini. Saya masuk dari, saya mengingatkan gitu. Apa sih orang yang dicintai Allah? Jadi pertanyaan siapa tuh? Orang kalau udah dicintai Allah, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia duit, dia kerjaan, lah kasih akun bukan, ada si akun bukan, atau apapun, hati tetap tenang. Ini kan yang kita cari. Duit banyak tapi gak tenang, gimana coba? Duit langka ditenang, duit anak ditenang, duit langka ditenang. Itu ya rasanya. Sempit bah dunia. Tuh, gak duit akeh, agar keder. Kederin aku rampasan. Jadi ini orang yang dicintai Allah, saya ingatkan lagi, hatinya akan selalu tenang. Ada masalah, gak ada masalah, ada uang, gak ada uang, dikandangkan uang, dikandangkan uang, dialog uang, dihina uang, hatinya tetap tenang. Karena apa? Yang dia cari cintanya Allah. Itu dulu. Bisa paham ya? Beli agak gini, paham dulu dikitnya. Bakal dulu paham, ayo takon dikit. Sebelum masuk. Yang ini paham? Baik, alhamdulillah. Masuk. Nah, yang kita cari cintanya Allah. Kalau Allah udah cinta, hati akan tentram. Kalau Allah udah cinta, hidup akan menjadi mudah. Itu ya. Setelah kita paham itu, masuk pada ciri. Ciri orang yang dicintai Allah. Bukan orang yang mudah urusan dunianya. Bahasa Kang Arwan ini kan, bature kita sholat jarang, tapi karena rajin kliwonan, usahanya lancar. Betul kan? Ya. Bahasanya begitu. Maka juga Kang Ustaz, kita demo pada Allah. Maka ini kita bahas. Pak, asli pakai soft. Sejak halal bihalal pula gelisah, Pak. Yakin. Ya Allah, maksudnya kok nggak nyampe gitu. Kok Allah, saya doakan terus semoga Kang Arwani dapat nur dari Allah, dapat cahaya dari Allah. Karena kok ngaji alikam yang dikejar usaha lancar. Terus pasti kagak pengen, tapi ayo nanti saya masuk ke arah sana. Yuk kita cari usaha lancar gimana? Tapi dengan jalan yang diridhoi Allah.
Aja sampai usaha lancar tapi Allah ngupahi karo sewot. Ya mana? Nyingkira gitu. Baik, kita masuk. Amalannya saya berikan nanti. Amalannya saya berikan tapi benerin dulu akidahnya. Kalau tauhidnya belum benar, bicara amalan, mentuhankan amalan, Pak. Benar. Takon di bahasa. Kalau tauhidnya belum benar, saya kasih amalan, bukan Allah yang dicari. Tenang, saya punya amalan. Ketika dia amalannya berhenti, gelisah hatinya. Itu ciri orang yang bergantung pada amal. Bahkan bukan hanya amal, amalan malam. Itu hikmah nomor 1. Hikmah nomor 1, ciri orang yang bergantung pada amal atau amalan, ketika terlewat dari amalan-amalan itu, dia menjadi bimbang. Kalau orang yang bergantung pada Allah, terkonek pada Allah, enggak begitu. Sudah melebar dulu. Kita sepakat yang kita cari cintanya Allah. Yang menyelamatkan kita di dunia di akhirat, cinta Allah. Bukan amal kita. Amal kita makai penyakit. Ria, ujub, sum'ah, pengen dialem, pengen diakui, pengen dihitung. Ya kan? Buktinya ketika kita rajin ke masjid, masih masih belesakakan, sakit hati kita. Ya kan? Makanan ngerajin kita bermasjid, hari dikasih dulu. Ketika kita sudah rajin tahajud, masih ada orang yang mencela kita, sakit hati kita. Kita harus baik, bisa sedekah, harus dermawan, masih ada si ngomong medit, tersinggung. Berarti amal kita masih untuk kita. Kalau amal kita udah untuk Allah, gak akan mikir itu. Jaren kono, jaren panjenengan. Mau nilai saya apa, terserah. Gak peduli. Yang saya cari cintanya Allah. Kalau Allah udah cinta, saya ulang, hidup menjadi tentram, hidup menjadi nyaman, hidup menjadi mudah. Ciri orang yang dicintai Allah, dimudahkan mengerjakan amal ketaatan. Ketika kita mudah mengerjakan jamaah, kita mudah sholat 5 waktu, kita mudah sedekah, kita mudah lulu wong sejen, kita mudah jamiahan, kita mudah kajian, kita mudah baik di pasangan, kita mudah baik di wong sejen. Arane kita dicintai Allah. Oh, Pak, indikatornya. Jangan diukur cintanya Allah dengan kemudahan urusan dunia. Kalau ada orang susah sholat 5 waktu, kemudian dia mudah kliwonan dengan tujuan usahanya lancar, dibenci dia oleh Allah. Ngeri, Pak. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain kita dibenci Allah, dicueki Allah. Dicueki Rabi bae blenger. Dicueki besti blenger. Ayo. Dicueki tangga pusing, dicueki dulur kumet. Salah apa sih kita? Dulur ge. Kerung apa kerung? Kerung. Bisa ngacak-ngacak jadi apa ini bagus lah.
Tak guru ku katone kowe ngantuk. Pada nomor mati Iya, betul. serius dari kayak ngantuk. Dari makomnya wis makom fana. Sedulur ya. Seneng bukan bukan. Dilanjutkan. Cinta Allah. Balik maning. Ngapain usaha kita lancar? Ngapain duit kita banyak? Buat apa kalau kita dibenci Allah? Ciri orang dibenci Allah. Ciri orang dibenci Allah dimudahkan urusan dunia, sulit mengerjakan amal ketaatan. Dunianya semakin bertambah, tapi dia semakin pelit. Badannya selalu sehat, padahal dia selalu maksiat. Anaknya pinter-pinter, berprestasi, padahal dikasih makan dari barang haram. Teorinya yang benar, ketika ada barang haram masuk ke dalam anak kita, ke dalam keluarga kita, maka dia akan susah dalam belajar. Kok ada orang anaknya dikasih nafkah haram, tapi dia pinter, prestasi, berarti dia tidak disayang oleh Allah. Akhirnya kan muncul teman-teman sholat, teman-teman ngaji, agar ben melarat. Yuk, sejauh beli sugiman, limonan ke sugi-sugi nyoba. Kan begitu. Wes, sampai situ dulu. Paham? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Jadi jangan mengukur cintanya Allah dengan kemudahan-kemudahan urusan dunia kita. Enggak ada judulnya para nabi hidupnya mudah. Enggak ada, Pak. Siapa yang dicintai Allah ulul azmi? Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Nuh. Hidupnya susah. Nabi Nuh diecek, gawe kapal dipoproke karo kotoran wong sampai kebek sekapal. Wong pada ngisi nih kono. Dirani wes ya gone kapal. Dibuangi ini Nabi Nuh. Jangan ketiga makanya diisi kira kau kok kelasnya Nabi nyopalin tembelaknya manusia coba. Lamun baju oleh ning bekele diisi kena tangga. Langsung dia kawat. Kau udah gogol Inggris. Bukan lawan yang tahu tembelak manusia. Apa yang dirasakan? Wah, bisa turun seminggu. Tidak ada dulunya orang-orang yang dicintai Allah hidupnya pun. Uwais Al-Qarni begitu dicintai Allah sampai Nabi ngomong, Ali, Umar, jaluk doa. Ini Uwais Al-Qarni. Aduh, melarat kejeprat tuh ini. Melarat ikut cepat. Kalau dia apa? Nah, Ya perlibatnya Wali. wali Allah. Amal ibadahnya satu, birrul walidain. Bakti pada ibunya, satu aja. Jadi setelah dia mengerjakan semua fardu dan sunnah, cuma amalan utama yang menjadikan dia wali berbakti pada ibu. Penuh hati. Kadang kan kula-kula mah ngurusi tapi bari jengkel. Pernah dari wali kan ya? Ayam pencet dia. Ngurusi menjenti tapi bari duga. Bisa kalah ikhlas di video. Di video di share. Mumpung masih ada dengan kata-kata yang indah. Iya lihat.
Alas sekarang terus nugar. Nah itu. Iya, jangan sih ngurus dia baik. Tuh. Itu Pak Guru maksudnya. Mesti kita baik. Nah, baik dilanjutkan. Jadi balik lagi. Cintanya Allah dibuktikan pada umatnya, pada hambanya, yaitu ketika Allah berikan jalan yang mudah mengerjakan amal ketaatan. Udah. Baik. Terus aja kita masalah pekerjaan, masalah nafkah itu kan hal yang wajib. Baik, kita masuk kepada ranah fikih. Jadi antara hakikat dan syariat selalu berdampingan. Tidak ada saling jotos-jotosan. Hanya yang tidak paham menjadikan syariat musuh dari hakikat. Justru dari syariat itu natijanya, buahnya ya hakikat itu sendiri gitu. Baik, dilanjutkan. Kira-kira lancarnya rezeki kita, lancarnya usaha kita, lancarnya pekerjaan kita, bagusnya nyawa kita, benar-benar tanda Allah juga sayang. Jangan sampai itu menjadi istidraj. Karena itu Allah mengatakan Ifin wujudi insani ilaika wadawami asa'aka ma'ahu. Sebelum kita meminta usaha lancar, sebelum kita meminta pari-pari yang bagus, sebelum kita meminta bengkel laris, sebelum kita meminta job kita banyak, penuhi semua kewajiban kita. Caranya begitu. Sedurunge wirid bengi ratusan kali, penuhi kewajiban kita. Aja dari wong senengin nuntut hake baik. Demo baik buruh ya. Kerjanya mah dulu benar. Silakan tangi bengi jaluk suki, boleh jaluk. Jaluk Gusti Allah gak mau jaluk. Masa jaluk kening jin, jaluk kening bibitan, jaluk ning Gusti Allah tangi bengi. Tapi penuhi dulu kewajiban kita sebagai ciptaan. Jika bukan untuk ibadah, maka aku tidak akan ciptakan jin dan manusia. Jadi kewajiban kita ini ibadah. Dan ibadah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan saya tidak perintahkan ibadah kalian kecuali dengan ikhlas. Pertama, ayat pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Clear. Kita digawein Gusti Allah di alam dunia iki duduk kok ana apa? Kokon ibadah. Ibadah. Setelah itu ayat berikutnya ditafsiri ayat tadi dengan surat Al-Baqarah. Jadi tafsir itu ayat dengan ayat, gitu kan? Nanti ada nasakh mansukh. Setelah Allah menciptakan jenis-jenis ibadah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Dan kami tidak perintahkan kalian untuk beribadah kecuali ikhlas. Maka sebelum kita jaluk suki, sebelum kita wiridan parine bagus, sebelum kita wiridan keturunan, sebelum kita wiridan usaha, perbaiki ibadah sebaik-baiknya. Tujuannya apa? Agar ketika Allah ngasih kasih sayang.
bukan istidroj, Bukan karo sewot. itu kalau sewot. Tapi kita sholat 5 waktu bolong-bolong, gitu kan? Ramadan. Puasa bolong-bolong, Allah karim. Tapi rajin tangi bogi pengen sugi, tapi rajin kliwonan tekan sepuluh, tekan pemijahan, tekan dindiora. Dengar kata habis keling, asam rungkat, asam ngadeg, asam doyok, segala jenis asam ditekani. Sholat batin, ni wong tua ceromo, karo tangga liaku. Nah ini dia akan jadi sugi, tapi istidroj, ngeri. Semakin dijauhkan, hatta yafrahu bima utu, sampai terbuka semua. Allah bukakan rezekinya dari segala sisi, Pak. Dagang kodarul laris, buka cabang laris mani, gawe usaha sejen ayu mani. Semakin sibuk, semakin rajin kliwonan, semakin laka waktu kanggo sholat, sampai berusaha sampai akhirnya benar-benar Allah hancurkan. Sampai saat itu baru dia di mana Allah. Dia dikasih penyakit yang tak sembuh. Dia dikasih masalah yang membuat dia stres. Seketika itu berantakan kabeh. Itu gara-gara dia gak memenuhi kewajiban dulu. Maka Allah kasih istidroj. Paham kan sampai sini? Sudah sama persepsinya? Ayo Kak, ayo takon. Terus pada dulu pemahaman deh. Orang-orang mau ikut tidak pero, paham. Sudah, ini itu penting. Kalau nggak dikupas secara hakikat, nggak akan ketemu, Pak. Ibnu Athaillah wali, makanya ngupas sampai sedetik ini. Dalam kegelisahan ulama, ya Allah tunjukkan cara saya menyampaikan pada teman-teman. Nangis Pak, Allah. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Cinta Allah, ciri cintanya Allah, bagaimana mengetuk pintunya Allah agar yang turun rahmat, bukan istidroj. Allah mah diketuk nang wong kafir gak dipakai, padahal jaluknya di Yesus. Wong Buddha jaluknya di Siddhartha, wong Hindu jaluknya di Dewi Durga. Kenapa nang Gusti Allah dipakai? Kabeh nang Allah dipakai, cuma mau cara mana yang kita tempuh. Ketika Allah ngasih dengan kasih sayang, maka yang timbul adalah barokah. Clear, kalau hidup udah barokah selesai, sudah selesai kita jarum-jarum di pangeran. Maka urip wis barokah, wis selesai. Bagian sedina sewu cukup ing sewune barokah. Bagian sedina 1.000 cukup 1.000 deh. Barokah. Hatinya selalu bersyukur, hatinya selalu bahagia, hatinya selalu berbunga. Barokah. Oleh 1 juta cukup 1 juta deh. Lo nyatanya oleh ada wong oleh 1 juta beli cukup. Sampai oleh 270 T mu melewat di mobilnya gawane kadang kalau lewat beda Rom sampai Bolong
muncul. Baik. Jadi kalau dua kisah Pak. Saya punya 2 orang santri awal nih, awal kuliah mungkin Pak. Saya punya 2 orang santri. Yang ini seangkatan 2 orang santri. Saya selalu tanamkan sing jujur, amanah, syukur, jujur, amanah, syukur. Berapapun yang kamu hasilkan, pekerjaanmu seperti apa, syukuri, nikmati, aja ngeluh. Yes, nanti saya jelaskan bedanya apa sih. Masa sih kita nggak boleh berubah hidup? Nanti kita baca kan nih. Tadi ronde pertama, saya harap bapak-bapak yang ganteng-ganteng Balik ke fitrahnya. kembali ke fitrahnya, paham. 1 paket pertama tertaleni wis. Ya, masuk paket kedua. Rangkuman gimana rangkuman? Halaman 1 sampai juz 1 semua. Jadi kaca mani, terbolak-balik mani, beli nembu. Begitu Gusti pasrah, pujari engkau saja. Bimbing lisan saya untuk bisa menyampaikan kesimpulannya agar mudah dipahami. Sampai mau jam 8:30 pulang mundur masih maca, masih beli ketemu. Dari pagi sampai sore full aktivitas sampai baring ngantuk beli ketemu. Saya mau ngomong apa sekarang? Aku yakin. Sampai jadi istri, tidur dulu bentar. Kamu baru tidur 2 jam dari kemarin. Ini dulu bentar. Jadi kemarin full setoran, malamnya ujian full. 2 jam istirahat pagi tadi sampai sekarang. Belum ketemu, saya mau ngomong apa kepada teman-teman sekalian. Wes, tertutup di tabe. Karena aku masih ngandelakan akal, ngandelakan akal, ngandelakan ilmu nahu, ngandelakan ilmu soro. Ya boleh dipahin aku itu Allah. Karena kita sama-sama tahu, selama kamu masih mengandalkan akalmu, ilmumu, usahamu, ikhtiarmu, Gusti Allah dibakal dulu. Tertutup kitabe, wudu, salaman, pasien bisa. Dulu ketemu mau apa? Begitu buka, tarik nafas, doa, Allah buka. 1 paket pertama. Ketemu dodok dikit mau lembek ketemu. Seketika ya. Wes, kita tutup. Sekarang paket kedua. Saya bicara jujur, amanah, syukur, ya. Setelah itu nanti saya akan bahas kita pengen merubah nasib, tapi yang gak bikin Allah sewot. Jangan sampai kita pengen merubah keadaan, tapi jatuhnya pada istidraj. Ngeri Pak. Kita nih jomblo, pengen berubah jadi punya pasangan. Kita nih penghasilan 100.000, pengen punya penghasilan 100 juta. Sah kan? Ya, kita penghasilan sekian, pengen sekian. Kita motor pengen ganti mobil. Sah, boleh. Bukan dikatakan gak syukur, boleh. Tapi ada caranya. Ini harus kita kaji. Dan banyak orang gak mengerti, yang padanya jatuh pada kufur nikmat, jatuh pada istidraj. Aja sampai keinginan merubah keadaan, keinginan memperbaiki hidup, keinginan mensejahterakan keluarga, ya kan? Yang tadinya naik sepeda jadi naik motor kan gitu. Sudah bisa, bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan sampai jatuh pada murka Allah, kufur nikmat, istidraj. Kita bahas. Setelah saya terangkan contoh dulu. Jangan ngantuk-ngantuk ya pokoknya.
Iya, buat pastor. Bongkar ngatur pokoknya ngajak demo maling. Ini gara-gara ngaji bareng ngantuk ngajak demo terus Allah baik. Hari ngaji kok bilang apa orang temenan gitu gitu. Oke, baik. Alhamdulillah. Mata tinggi pengen pakai mata tinggi. Nggak serius ya, betul. Baik, dilanjutkan. Saya punya 2 orang murid, Pak. Saya tanamkan kepada mereka. Jadi mereka sudah lulus SMA. Akhirnya saya ajak, yuk kamu ngabdi. Saya akan bikin pesantren yang tadinya tajuk. Lembaga ini akan saya terima santri mukim. Nah kamu berdua ini senior karena ngaji sinawit SD, ngaji kalong sinawit SD kemondolan masih diantar bokeh sampai lulus SMA masih tetap ngaji. Tekan buran-buran lama malu. Saya minta bantuannya dampingi saya gitu Pak. Dampingi ngurus bocah karena akan ada santri mukim. Great opening gitu. Akhirnya masuk santri mukim 20 orang dari warga sekitar. Lo kene-kene ya. Santri kalong kita tawarin, mau nggak mukim? Mau. Dan dia bukan nasi sebulan, anak bulan. Ya ada parah kan? Ya, balik ke parak. Beli betah ya kali balik. Wong tuane niliki kali nang terimangan. Ya ada gak masih pembelajaran taki-taki gitu ya, babak-babak. Nurut 2 orang ini. Tapi kita dulu buat bayar. Terus si penting makannya gratis bareng karo kita. Kita makan orek, sirah makan orek. Kita makan daging, sirah makan daging. Bagian, siapkan. Oke. Tahun berikutnya dari 20 orang cuma sisa 5 orang. Bukan nambah malah hilang. Aduh. Akhirnya istri ke kantor. Harus ganti karyawan yang belum ada kerjaan. Dikuat gajinya. Ngorok bakal esok di kantor ya. Kok balik sore tas-tasan nguruki bocah. Bagian kan. Ya. Tergaji sedina 5.000. Sedina. 5.000 Pak Ji. Kantornya belakang mau teka-tekacan. Jadi yang penting mangan 5.000 gak butuh es. Terima. Ikhlas. Oke. Deal. Kantor esok sampai sore, 5.000. Aduh. Dijalani. Tahun berikutnya kari telur santri mungkin. Ustadz loro, santri telur. Jadi duit tahun kan? 1,5. Mungkin 1,5. Selesai. Tahun berikutnya kari siji bener. Mung kari siji deh. Sempat bislah. Kalau mandi ben along wis. Langsung betah baca modal ini. Akhirnya rapat-rapat, donga-donga. Ya Allah, kalau memang ini untuk mukim, ya silakan. Tapi kalau memang bukan untuk mukim, ya terserah Kak. Terus ada 25 orang. Tahun keempat langsung 25 orang. Nah, kantor pun mulai ramai. Simone sedina 5.000, jadi sebulan 300.000. Arep tanda sebenarnya. Mung bulanan.
Iya kan lawan 10.000 kan 300. Mau naik 5.000 nih kan itu. Naik dari 500.000 sampai naik sebulan 1 juta. Ujian datang. Ujian keimanan dua orang ini. Batur-batur dari kantor-kantor lain digaji berapa ya? 1 juta. Cukup 1 juta. Kudu rapi mau. Kudu anak oleh ini. 1 juta cukup apa? Bensin pangan. Nah, wis terima apa kerjaan aja baru bosan. Terima kerjaan kerja kakak ngira. Oh, ya bisa 9 juta per pekerjaan, 10 juta. Yang satu tergoda. Tahun berapa tahun ya? 3 tahun kerja langsung tuku Ixen motornya. Kemudian tempuran, tangga-tangganya diutang-utangi. Setengah sukses. Setengah sukses Pak. Barang siji-sijine Pak, masih ada lebih motornya. Iya, suara dia kayak kolektor. Bura. Angkot telakan. Buka cek beli murah benar angkotnya. Ternyata 6 bulan mencuri di belakang. Di total ada 30 jutaan yang digelapkan. Tangguhan karena tidak jujur, tidak syukur, tidak amanah. Langsung saya dengan ngentokakan di babari nangis. Usia cilik kan. Siawit SD kemondolan sampai tengah jari. Jadi uang orang enggak? Kok menusuk saya dari belakang? Kok kayak film Indosiar orang? Proses yang Dah keluar. Yang satu dalam kejujurannya, dalam amanahnya, sampai uang transport 1.000 gadinya kaget. Kalau bukan haknya. Apa yang dirasakan? Ketenangan. Selalu ada di saat butuh, walaupun gak punya deposito. Ini tabungannya Gusti Allah. Langkantoknya bakal Gusti Allah. Tapi lamun bajol duit deposito dicukupi wae entok sesuai. Tapi tabungannya ning langit, ya Allah main motornya motor. Sampai beli pengen makan kaji, gak makan kaji. Beli pernah jaluk, beli pernah ngimpi, beli pernah dongak, beli pernah wiridan pengen makan kaji. Makan kaji. Simpang pangeran. Bahasa tahu wiridan amalan agar cepat ibadah haji, enggak. Bahasa tanggal nungi wirid pengen makan haji, beli. Nabung ikhtiar makan haji, beli. Gimana caranya? Allah yang ngatur caranya. Coba pengen kawin, Allah hadirkan calon. Tapi beli duit tabungan, pas-pasan baik. Pas pen motor anak, pas pakat kaji anak. Pas-pasan. Coba si arah manusia, bakal bindelang saldo kan pusing. Iya boleh. Oh, bisa nggak laka saldo tetap nyengir? Kok bentar pasang. Sila ke saldo baka uang bisa terkonek hatinya dengan Allah, tawakal sejati. Hakut tawakul, dia nggak lihat saldo tetap tenang, berarti terkonek dengan Allah. Saya ketemu juga Pak dengan orang yang selalu ngomong
semua karena Allah. Saya nggak mikirin itu. Giliran mikir duit, aduh, Yang lupa ya. jagat segala-gala dubangi. Ketemu Pak, mau Ngomong kosong, kan masih ada ya. iya, ngomong tawakal, ngomong ikhlas, saldonya masih banyak. Kosong. Begitu saldonya kosong, Nggak dapat. balik kabeh ke luang. Ada yang begitu Pak. Pasti mau kayak makanya Jadi yang ini hidup berjalan karena Allah, bukan karena saldo. Nanti Allah isi saldonya Pak. Tuh. Yakin hidup berjalan karena Allah, maka Allah isi saldo. Baik, saya lanjut. Itu kisahnya. Jujur, amanah, syukur. Sing duwe usaha bengkel jujur. Aja dulu rumahnya ganti kongkon ganti. Nah, ketika jujur. sedikit kan. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah. Maksimal, totalitas. Ketika ngerjain satu motor misalnya, itu judul lagi perbengkelan bengkel. Ya. Pusing park mau bengkel itu. Ketika ngerjakan bengkel, totalitas, namanya amanah. Keluarkan segala ilmunya, keluarkan segala kemampuannya, daya upayanya untuk mengerjakan motor itu. Aja baru cekrok-cekrok sekian ratus. Padahal mah baru cekrok-cekrok banget. Tidak amanah berarti. Pada dokter, wong kesehatan itu apa? Mafia paling mafia. Ini apa sih ini? Modeni. Kalau nggak ini, kalau nggak itu. Oh iya, jadi takut. Akhirnya, nah pada di rumah yang ngorter, tidak jujur, tidak amanah. Ketika ngorter, si maksimal. Lamun anak sih bersih ini bersih anak sampai bersih. Aja disisakan sisa oli jero saringan. Saking mau repotnya, harus ganti we saringan deh. Selama masih bisa dibersih, bersihin anak, arahnya amanah. Tuh, bagus amanah jatuhnya barokah. Jujur, amanah, syukur. Syukur. Pun itu bisa. Baik. Bagaimana kita meminta kepada Allah? Bolehkah kita meminta perubahan pada kehidupan kita? Nanti terakhir saya kasih amalannya gitu. Pasti butuh. Awas aja nato. Siap. Setelah Buat tauhidnya benar, bahkan dulu benar, cancel money be amalan. beli kan butuh bisa jadi suntikin dulu seru. Makanya tak dalam langka oke. Saya teman kan bukan beda-beda. Baik, dilanjutkan. Modal kenal. Pertama, bolehkah kita meminta dirubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain? Boleh. Artinya yang sekarang kita susah, kita pengen berubah jadi senang. Yang sekarang kita pas-pasan, pengen ada lebihnya. Boleh nggak berdoa begitu pada Allah? Boleh. Silakan minta padaku kata Allah. Ud'uni, minta padaku. Minta harta, minta padaku. Minta sukses, minta padamu. Catat. Boleh meminta pada Allah untuk urusan dunia. Catat. Kalau sudah sepaham, saya lanjut. Judulnya adalah boleh. Berikutnya, cuman harus tahu adab, tata krama, etika ning Gusti Allah. Jangan kita meminta berubah
Allah merubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik dengan kita mencela, menghina keadaan yang sekarang. Paham? Kita masuk pada contoh. Definisi dulu. Saya ulang definisinya. Janganlah kita minta dirubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik dengan mencela, menghina keadaan kita yang sekarang. Contoh, saya mulai dari pedagang dulu. Anak uang usahanya dagang bubur misal. Selama dia dagang bubur, dia bisa ngempani anak kerabat. Dari dagang bubur itu kan, dia bisa sholat, dia bisa berobat ketika sakit. 10 tahun dia dagang bubur, anak sekolah, tinggal dinak mangan di dagang ngemis, beli utang-utang ning tangga. Ketika sakit bisa berobat, ketika HP rusak bisa dandan. Nah, dia pengen berubah dari tukang bubur. Sampai ngomong begini, udah mungkin baik. Oh, wes, terus bahaya. Mencela ya. Mencela. Ya Allah, tapi pengen dosa saja. Dalam doanya begitu. Di 10 tahun kita dagang bubur, mungkin baik. Kita pengen kayak Batur ya Allah. Motor ya pengen sih rada bagus. Iya. Sekilas bagus doang. Tapi ada bahasa kita di 10 tahun dagang bubur mungkin baik. Nih, catat bahasa itu yang bikin Allah marah. Nanti yang akan Allah kasih istidraj. Ketika dari sugih, dia akan lupa pada Allah. Ngeri kan? Gara-gara bahasa 10 tahun dagang bubur mungkin baik. Padahal selama ini semua berjalan baik-baik saja. Dan murid. Urip kan beli mati. Jelas sampai sini? Jelas. Itu namanya mencela. Contoh kedua. Anak pegawai honorer. Dia digaji misalkan selama 10 tahun jadi honorer 1 juta. Misal, kira 500. Karena ngajarin telung tepat. Sekolah kian ngamen terkumpul 1 juta. Berseliweran di beranda Facebook pelantikan P3K PNS. Batu perjuangan sangkatan ini pada selfie pelantikan PNS. Iya kan? Pakai batik orang. Sok ake beli postingan mau orang segitu. Kebak beranda. Muncul dalam hati sang honorer tadi. Ya Allah, bukannya saya nggak bersyukur. Padahal banyak udah. Pernah nggak kita pikir gitu? Ayo ya, tentang hidup kita ngomong konon. Itu salah besar. Blacklist. Istidraj yang akan turun. Coret merah. Ya Allah, bukannya saya nggak bersyukur. Dalam hatinya. Kok lagi demo Gusti Allah. Lagi komplain cari dayanya. Tapi kebatur-baturan kita ya Allah. Pengen kita gemkonon. Saya pengen lebih baik seperti mereka. Gitu kan?
dia terus-terusan dalam hatinya menghujat keadaan dia sekarang. Ini yang dilarang, yang akan menghadirkan istidraj dari sebuah permintaan. Wis jangan lupa aja ngeluhi kehidupan sekarang, aja nyela hidup sekarang, aja bahas hidup sekarang, baik karo batur apa mari dalam doa. To the point aja, ya Allah, saya pengen usaha itu. Ya Allah, saya pengen gue penghasilan 1 triliun. Tambahin mungkin bayar saja. Mungkin aja dimulai dengan makanan baik. Dah langsung aja mau apa kata Allah ngomongan. Jangan gelendengi kehidupanmu yang sekarang, karena yang mentakdirkan hidupmu sekarang itu aku. Kalau kamu ngeluhin kehidupanmu yang sekarang, berarti kamu gelendengi kita. Seronggot temen sih lagi, tapi jalur tapi gelendeng. Paham sampai sini? Itu. Maka pengen ganti mobil, ya Allah, pengen ganti Al-Fatihah. Wis aja balik ngeleng terus. Aja ngelendengi, ya Allah, motor ki wis doyo. Enggak usah, Allah seru, beli susah ngomong enggak. Salah dalam doa, bahaya Pak. Ya Allah, macam sini sebelumnya. Ada sih Pak kadang. Anak. Tangga kiri, tangga tangan. Tangga tangan yang lagi putih. Tangga kiri yang lorong ya. Kadang Kang Ustadz bisa sadar, ya karena semacam kita pakai nyawa kali. Ini boleh. Kali batu apa dolak kita mau jago. Nah ini ya, makanya kan kita kan nggak nalarnya nggak ke situ, tapi alhamdulillah nalarnya ke situ. Ilmu iya. Iya, bukan nalar tapi al ilmu al wahbiyah laduni, pemberian dari Allah untuk disampaikan pada kita. Jadi Pak Guru doa baik. Ya Allah pengen parinake. Wis saja dibanding akor batur. sebagai pek. Tek dulu. Belum barang. Kan dulu pek. Ya iya lah. Ini ramon Oh, jadi langsung aja jarum Gusti Allah to the point. Gak usah dibahas kehidupan kita. Apa maning dibandingin dengan orang lain. Gitu. Gak usah kita ngomong, ya Allah, motor saya udah begini ya Allah, udah jeblis baik ya Allah, pengen kita motor yang lebih baik. Udah, oh belum susah ngomong cerita nih Allah kita motor jeblis ya Allah seru. Tongkor motornya sampean si jeblis baik dari Allah, atine sampean gila apa gak baru. Itu kata Allah, lamun ngomong kakak aja cerita mana, baru parine tanggaku lebih bagus, gak usah kamu ceritain, kata Allah juga. Bahkan misal gak ada beri kok. Waduh, pada apa? Pada kita nanti kesulitan. Nah, gak usah lihat batur, adepi parine Pak Guru, dongan nih kono. Nanti dongannya belum. Tapi untuk tindakin. Kita tunggu pertemuan berikutnya. Haji, ademo. Lagi itu lurus sama sama dia mana? Tuhan-Tuhannya. Karena kelas kita belum kelas pujari Allah. Makom tertinggi seorang hamba itu tauhid tertinggi pujari Allah. Belum jaluk. Wes, nah pula-pulaan kan dulu ke situ. Dulu masih lokanan. Nah makanya jaluk, tapi caranya nih yang kita bahas malam hari ini. Pun, jadi pertama jangan mencela keadaan kita yang sekarang.
Yang kedua, jangan mengeluh keadaan yang sekarang. Pertama, jangan mencela. Kedua, jangan mengeluh. Gitu. Karena doa yang diawali dengan mengeluh, doa yang diawali dengan mencela, nanti jatuhnya istighraq. Baik. Sudah paham belum? Kayaknya paham ya? Beli. Ya, tidak aku mau kasih ngerti. Baik, itu 2 paket dibundeli di kantong jerat Islam, diangen-angen, dieling-eling, diamalkan. Baru masuk paket yang ketiga. Yuk kita bicara amalan dan doa. Baik. Sebelum kita itu lagi durung panjingin jurus amalan ini, tapi pintu pertama menuju amalan. Sebelum kita meminta pada Allah, sebelum kita wirid pada Allah, pertama wiridnya adalah istighfar dulu. Karena apa? Yang kita cari rahmat. Sepakat nih, rahmat bukan istidroj ya. Kalau yang kita cari rahmat, konsepnya konsep rahmat. Tidak akan sampai sebuah doa kepada Allah selagi masih tertutup dengan dosa. Paham sampai sini? Nangisa getih wirida sewengi 4 jam bakal dosane masih kepet dia bakal tembus karena terhalang oleh dosa kita. Ini konsep rahmat, beda konsep istidroj. Maukah tonggoro beli sholat kafir jadi baik, tonggoro cuma belentang-belentong tidak sholat sama sekali pun dibaik, tonggoro jalukan yang Gusti Allah, jalukan yang Yesus kan dibaik. Yang kita cari rahmat. Sekali lagi, sebelum kita wirid amalan apapun, dahuluilah dengan taubat. Apa itu istighfar diantaranya? Jadi sedurungnya dobrak Allah, demo Allah dengan satu amalan, tobat dulu. Perbaiki kehidupan kita. Sing maune sering bohong aja bohong. Sing maune zina aja zina. Sing maune ngomong kasar aja ngomong kasar. Sing maune sering suudzon ning wong sejen aja suudzon. Sing maune musuhan karo dulur aja musuhan. Apa maneh karo kakang, karo adi, karo wong tua, karo tangga aja. Jelas sampai sini? Taubat. Setelah diperbaiki taubat, malamnya setelah sholat, wasta'inu bis-sabri was-sholat. Sholat dulu. Aja langsung wirid-wirid bah. Sholat 2 rakaat hajat. Langkahnya nih, dieling-eling. Hajat. Jam 11 ya. Baik. Sholat hajat. Setelah sholat hajat, istighfar. Sedurunge amalan apa baik Pak? Istighfar. Sedurunge ta sholat doa, Allahumma inna doa oka istighfar. Berapa banyak sampai hati kita merasa bersalah?
Kalau siji astagfirullahaladzim katon kabeh dosa cukup. Durung tambahi astagfirullahaladzim. Mulane bakal istighfar dihayati. Ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini bakal masuk ke hati, Pak. Yang ada nanti kuantitas, bukan kualitas. Ibadahnya ahli hakikat kualitas, Pak. Bak ibadahnya wong awam kuantitas. Kira ibu ini deh. Ibu baik itu aneh gitu. 1.500.000. Malam ini saya kasih wirdan gak usah ibu-ibuan. Seikhlasnya siji cukup. Orang usah sampai gepor nang wirid. Ngapain sampai patang tapi hatinya kosong. Ditambah bareng ngantuk lenggat lenggut. Tasbihnya murah-murah. Orang kira kan. Jangan nomor kakak klik. Klik. Orang pecah. Reset barang itu. Nol money. Nah itu gara-gara wiridnya target makom syariat. Wong ngajari kan mau saja mengonon. Kita mulai dari apa tadi? Sholat, hajat, ya. Kemudian istighfar. Awas dulu. Langkahnya gitu. Siangnya tobat dulu. Sing biasanya awan jujur. Sing biasanya awan nipu aja nipu. Sing biasanya awan ngeluh aja ngeluh. Pokoknya sehari itu menuju malam sholat hajat. Bener hidup. Apa saja yang baca? Ayo, kudu belajar Pak Ji. Lihat dong, latihan. Baik, dari pagi sampai malam kita dari pagi sampai malam dari pagi sampai malam menuju kita sholat hajat, perbaiki kelakuan kita, tobat secara tingkah laku. Insya Allah Pak, cepat. Karena kita penghalangnya kita selesaikan dulu. Oh, lamun anak dulu sing beli sama sapanan dikit. Mau menang gak disapa ya Pak? Iya, makin kune perambut baik ya. Assalamualaikum. Bari jengir. Assalamualaikum. Orang atau dijabil ya kan? Jamin. Assalamualaikum, pria kabare dulur, sehat? Masya Allah. Pengapuran kita ya, bukan bersalah. Sanggup beli? Sanggup? Tetap payah amalannya, kok gak nih? Angel bukan, gampang gak? Orang jadi terap kapan jadi? Ya karena itu penghalang, Pak Ji. Di antara yang menghalangi doa itu silaturahmi yang diputuskan. Silaturahmi. Bahkan doanya kita ketul baik, cekkan. Awas kita bicara konsep rahmat ya. Awas aja bahas hari kan sih musuhan karo tangga istidroj bau kan. Tapi mau Mustafa bukan eling-eling. Oh, Mau. konsepnya harus panjang gitu. Panjang. Kalau dikelingan mana ya kalau kejang-kejang ya. Gurunya sih kejang-kejang. Aja masalah mah. Insyaallah. Bisa mengagetkan. Insyaallah. Baik, saya lanjutkan. Siangnya tobat sebenar-benarnya,
malamnya sholat hajat. Rajab istighfar seberapa kali sampai merasa bersalah. Mesti 1 juta durung ngerasa salah wae. Ya terus. Sampai merasa bersalah. Kemudian di hatinya dari lagi. Dan tiba-tiba amalan goda. Baik, dilanjutkan. Beres istighfar. Sing khusu pakai hati, pakai rasa, pakai jiwa. Jangan hanya di bibir. Sambil nyaling-nyaling dosa. Bahkan nyaling-nyaling yang tak lihat. Astagfirullahaladzim. Cetek. Astagfirullahaladzim. Cetek. Wes, setelah istighfar hati kita sudah terkonek dengan Allah, akan apa tandanya? Tenang. Istighfar akan menghadirkan ketenangan. Dulu gak dikabul, wis tenang dikit. Mau kan si anak di otak, bakal sedikit atau umben bayar utang anak daun tenang. Otaknya kan mau. Daun istighfar baik dan bakal bener, wis tenang bang. Duit dulu gebekin. Biasanya suki mau pakai tenang. Pokoknya durung dipai apa yang diminta, bakal istighfar wis bener, tenang. Tanda-tanda kita pakai urut dikit, kelune. Tanda ciri. Alamat. Astagfirullahaladzim. Nyes nih beban gitu. Nongol kan. Bicara pengalaman wisata hati, spiritual, warik, ceritakan. Padahal jangan bahasa Samsul aja kan Ustaz. Cuma merasakan sendiri saja. Menceritakan. Setelah tenang, baru masuk pada wiridan. Pada amalan yang akan kita panjatkan kepada Allah. Saya kasih malam ini yang pendek saja. Kata syarat. Setelah istighfar, saya kasih yang pendek saja. Robbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Tulis lalu Tiga kali ya. Robbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. Jelas? Sekali lagi. Nanti. Kali ini mesti catat. Rekam. Broadcast. Zaman modern ya. Ijazah ada broadcast. Yang kolektor Robbi la tadzarni fardan wa anta khairul warithin. bisa itu. Yes. Ada ya? Udah masuk? Ya. Ada bukan apal itu dia bahasa. Mobil itu. Apal kedua. Oh, terus apal dikit? Terus mancing. Ini ada. Oke. Kalau sudah mancing, saya ajas tukum bapak-bapak mobil itu ya. Ajas tukum. Oh, Ya, selesai. Satu aja dulu, aja kakek seperti dilakoni. Berapa banyak
seikhlasnya. Iya, dibatasi. Artinya apa? Robbi ya Allah, wahai Tuhanku, la tadarni, jangan engkau tinggalkan aku sendirian. Kita gak sanggup ditinggal Allah kan? La tadarni, jangan kau tinggal aku fardan, sendirian. Jangan engkau tinggalkan aku, jangan kau cuekin aku sendirian. Wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan waris. Warisan dari Allah bisa anak, bisa harta, bisa panennya bagus, bisa pekerjaannya naik pangkat, semua dari kepala sekolah dari pengawas, bisa apa saja. Jadi yang penting selalu disandarkan kepada Robbi la tadarni fardan, ya Allah jangan kau tinggalkan aku sendiri. Walau sekejap mata, kita sekejap mata ditinggalin Allah, kita hancur hidup kita. Ya Allah jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata, untuk mengaruhi kehidupan ini. Dibaca oleh doa Nabi Zakaria ketika minta anak. Nabi Zakaria ketika pengen anak, doanya begitu. Jadi doanya Nabi Zakaria. Nah ini kula ijazah sing sapa sing bapakne kula. Bapakne kula sing gurune Ki Muhammad Bunder, sing gurune gurune. Oh, cukup bapak-bapak tahu dari saya dari bapak saya dari Kiai Muhammad. Kalau terus sampai ulama para sahabat. Dan sampai sini jelas. Satu amalan saja, penjelasan 2 jam, amalannya cinta, enak kan? Amalan tauhid. Amalan tetap selalu dikaitkan dengan tauhid. Nggak mau saya kasih amalan, tapi nggak ngerti tauhidnya. Selesai. Ada pertanyaan? Nggak ada. Wes diapalakan, silakan diamalkan. Kalaupun mau dibaca habis sholat boleh, setiap 5 waktu boleh. Kalau mau pas habis sholat hajat malam boleh, tapi catat dimulai dengan istighfar dulu. Istighfar taubat dulu. Kang Ber tidak jatuhnya istighfar. Tetap walaupun amalan tauhid, kalau istighfar karena salah langkah jadi istighfar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.